Halo calon taruna, berikut tipe soal matematika yang sering muncul dalam tes Akmil. Tipe pertama, operasi hitung. Dalam tipe operasi hitung ini kita menyediakan 3 tipe soal karena soal-soal seperti ini cukup banyak jenisnya. Tapi jenis 3 ini kemungkinan bisa mewakili dari tipe operasi hitung ini. Oke, selesai soalnya kita tulis, sekarang kita jawab. Nah, ini langkah pengerjaannya, satunya tinggal turun ke bawah. 1 dikurang 0,64 itu 0,36. Lalu 2 dikurang 0,79 itu 1,21. Setelah itu 0,36 diubah dalam bentuk pecahan. 36 itu ada 2 bilangan, jadi pernya per 100. Jadi 36 per 100. Begitupun dengan 1,21 yang di belakang komanya 2 bilangan, 2 dan 1. Berarti jadi pecahannya 121 per 100. Setelah ini tinggal kita akarkan. 36 akarnya 6, 100 akarnya 10. Dikurang dengan 121 akarnya 11, 100 akarnya 10. Jadi 1 dikurang nih 6 bagi 10 0,6, 11 bagi 10 itu 1,1. Lalu kalau sudah ini kita kurangkan, dapat jawabannya negatif 0,7. Selesai ya. Lanjut kita ke soal nomor 2. Di tipe soal nomor 2 ini adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Mungkin akan susahnya nanti ketika di bawah itu ya, pengurangan pecahannya kalau masih inget. Lanjut, ini tinggal kita tambahkan yang 1 tambah 1 di bawah jadi 1/2. Nah, ini mungkin ya masih pada inget nggak? Ini tuh pelajarannya sebenarnya waktu SD. 1 dikurang 1/2, ini langkah pengerjaannya adalah 2-nya kita kali dengan 1 jadi 2, dikurang dengan 1-nya tulis ulang, bawahnya tetap 2, jadi 2 kurang 1, 1/2. Lanjut, tinggal kita ubah nih bentuk yang ini jadi 1 dikurang 1/2 tadi jadi 1/2. Lanjut ya, sekarang kita selesaikan yang 1 dibagi 1/2. Nah, ini langkah pengerjaannya sama seperti SD juga, tinggal dibalik jadi 1 kali 2/1. Itu jawabannya 2. Lanjut, jadi ini kita tulis 2. 1 kurang 2 itu negatif 1. Nah, inilah jawabannya. Selesai. Setelah ini kita akan lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini juga masih operasi hitung, namun yang buat susah akarnya ada 2 di situ ya. Oke, langkah pengerjaannya ini akarnya biarkan dulu. Biarkan tetap ada 2. Lalu ini yang kita sederhanakan. Karena 4-nya sama, pangkatnya tinggal kita jumlah semuanya. Jadi 3 tambah 4 tambah 5. Nah, itu kita jumlah ya. Ini tetap kita tulis ulang dulu. Jadi 4-nya pangkat 12. Nah, ini coba perhatikan. Akar ini itu bisa jadi bentuk lain, yaitu bentuk pangkat setengah. Nah, jadi kalau akarnya ada 2, ini sama saja seperti pangkat setengah kali lagi dengan pangkat setengah. Jadi nanti jadi pangkat 1/4. Nah, selesai nih. Ini bisa kita ubah nih. Bentuk akar yang 2 biji ini jadi pangkat 1/4. Setelah sampai sini, ini tinggal kita kalikan pangkat yang 12 kali 1/4. Bisa dicoret ya, jadi 3. Jadi jawabannya adalah 4 pangkat 3. 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4, 64. Selesai. Tipe kedua, tipe hitung aljabar. Langsung kita ke soal tipe kedua ini, berarti nomornya nomor 4, tadi nomor 3 ya. Lanjut, ini kita tulis dulu soalnya seperti biasa. Oh iya, ciri-ciri dari hitung aljabar itu adalah kita tidak cuma menghitung angka, tapi kita juga menghitung huruf.
Bisa kita lihat ya, di sini ada angka 24, lalu ada huruf ABC. Nah, itu yang akan kita hitung nanti hasilnya berapa. Lanjut, sekarang setelah kita tulis soalnya, kita akan menghitung. Ini cara mudahnya, ini kita pisah-pisah teman-teman. 2/4 ini kita jadikan sendiri. Lalu yang A juga sama A, berarti A pangkat 5 per A-nya juga sendiri, dikali dengan sekarang B-nya juga, jadi B pangkat 3 per B pangkat min 2. Nah lanjut, sekarang yang ini, yang C, kali dengan C per C pangkat 3. Jangan lupa pakai kurung lagi yang besarnya karena ada pangkat 2. Lanjut, 2/4 kita perkecil jadi 1/2. Nah ini cara mengerjakannya. Kalau seperti ini pangkatnya tinggal dikurangkan, jadi 5 kurang A ini pangkat 1. Sebenarnya cuma tidak pernah ditulis. B ini pangkat 3 dikurang dengan, nah ini min 2 ya, pangkat bawah B nya, dikali dengan, nah C kalau nggak ada pangkatnya tadi nggak ditulis, berarti pangkat 1 sebenarnya, dikurang dengan 3. Lanjut kita tulis kurungnya pangkat 2. Setelah ini tinggal kita operasikan. Nah ini setengah turun, 5 kurang 1 itu 4, lalu B nya, nah ini ada min dan min, jadi plus ya, jadi 3 tambah 2 itu 5, kali dengan 1 kurang 3 itu C pangkat min 2, berarti ini tinggal kita pangkatkan 2. Kalau dipangkatkan 2 berarti setengahnya juga kita pangkatkan 2 semua ya, gak cuma setengah. Lalu A pangkat 4 juga nanti pangkatnya kita kali dengan 2. Lalu yang B juga, B pangkat 5, 5-nya kali dengan 2. Terakhir yang C, C pangkat min 2 itu kali juga dengan 2. Lanjut, setengah pangkat 2, setengah kali setengah berarti 1/4 dikali A. Ini tinggal kalikan saja pangkatnya. 4 kali 2, 8. Jadi A pangkat 8. Ini B-nya pangkat 10. Ini C-nya pangkat negatif 4. Ini sebenarnya udah selesai, tapi bentuk di pilihan ganda belum ada. Jadi kita ubah dulu sedikit ya. Yang kita ubah di sini adalah C-nya, karena C-nya itu pangkatnya masih negatif. Bagaimana mengubah agar ini jadi pangkat positif? Caranya, C pangkat min 4 itu sama dengan 1 per C. Nah ini pangkatnya jadi positif 4. Kalau sudah jadi bentuk 1 per. Jadi di sini tinggal dikali lagi dengan 1 per C pangkat 4. Kita ubah itu ya. Lanjut, ini tinggal kita kalikan yang atas sama yang atas. Jadi 1 kali A pangkat 8 kali B pangkat 10 kali 1 itu A pangkat 8 B pangkat 10 per, ini bawahnya tinggal kita kalikan juga, 4 kali C pangkat 4 itu 4C pangkat 4. Jadi selesai, inilah jawabannya. Tipe ketiga, tipe eksponensial. Oke, sekarang kita ke soal kelima, tapi tipenya tipe ketiga, yaitu tipe eksponensial. Di soal itu bisa kita lihat, kata dia nilai X yang memenuhi persamaan itu 25 pangkat X kurang 1 sama dengan 5 pangkat X kali 25 adalah, nah ini kita tulis dulu apa yang diberitahu oleh soal. Dan yang ditanya X-nya ya. Oke, setelah kita tulis 25-nya ini, langkahnya biar gampang kita jadikan dalam bentuk pangkat terlebih dahulu. Jadinya 5 pangkat 2. Nah, ini atasnya tetap ada X min 1-nya, jangan lupa. Lalu sama dengan, ini biarkan saja. 25-nya seperti biasa kita ubah jadi 5 pangkat 2. Setelah sampai sini, ini cara mengerjakannya dikali satu-satu ya teman-teman. Jadi 5 pangkat 2-nya kali X jadi 2X. Lalu jangan lupa 2-nya juga harus kali dengan negatif 1. Jadi 2 kali negatif 1 min 2. Nah kalau ini sama-sama 5, pangkatnya tinggal dijumlah. Jadi X tambah 2. Setelah ini sama-sama ada 5 di kiri kanan, tinggal dicoret.
Jadi tinggal sisa atasnya yang kita tulis. Atasnya berarti tinggal 2x kurang 2 sama dengan x ditambah dengan 2. Ini tinggal kita pindahkan. 2x, x-nya pindah ke kiri jadi negatif x sama dengan yang tidak ada x kumpul sebelah kanan. Min 2 ke kanan jadi plus 2. 2x dikurang x itu x sama dengan 2 ditambah 2 itu 4. Selesai ya, jadi x-nya adalah 4. Tipe keempat, tipe soal matriks. Lanjut kita ke soal keempat. Nah ini untuk nomornya nomor 7. Di soal itu diketahui ada sebuah matrik. Nah itu matriknya ada 3 biji ya, ditambah lalu sama dengan. Ini sudah kita tuliskan. Yang ditanya itu kita harus nyari nilai x, y, z lalu dijumlahkan hasilnya berapa. Langkah pengerjaannya ini kita lihat. 2x ini itu seposisi dengan 2 di situ dan 2 di kanan. Nah, yang seposisi kita ambil. Jadi 2x penghubungnya tambah 2 sama dengan 2. Jadi 2x sama dengan 2, ini pindah jadi kurang 2. Jadi 2x sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 0 dibagi 2. Dapat deh x-nya sama dengan 0. Selesai ya. Kita cari yang seposisi lagi, tapi ada y-nya biar kita dapat y-nya. Oh, ternyata di 5 ya. 5 seposisi dengan min 3y, seposisi dengan 1. Tinggal kita tulis kayak tadi. Jadi 5 ditambah negatif 3y, biar nggak bingung kasih kurung, sama dengan 1. Nah ini tinggal 5-nya pindah ke kanan lagi, tapi ini ubah dulu, plus min jadi min ya 3y nya. Jadi min 3y sama dengan 1, 5 pindah ke kanan dikurang 5. Jadi min 3y sama dengan min 4, y nya dapat min 4 dibagi min 3. Jadi nilai y nya adalah 4/3, karena negatif bagi negatif positif. Lanjut sekarang yang seposisi dengan z, berarti ada 4 ditambah dengan 7 sama dengan z. 4 tambah 7 11, dapat nih z-nya sama dengan 11. Udah dapat x, y, z, lanjut kita tinggal jumlah. Jadi x tambah y tambah z sama dengan 0 tambah 4/3 tambah dengan 11. Ini biar gampang, cara menjumlahkan 4/3 tambah 11 nya itu adalah 4 nya tulis, 3 per-nya tulis, 3 nya kali 11 jadi 33. Jadi kalau dijumlah 37/3. Inilah hasilnya. Tipe kelima, menggambar grafik persamaan kuadrat. Lanjut, terakhir kita ke tipe kelima, jadinya nomor 8. Ini kita disuruh menggambar persamaan kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 8. Langkahnya ini kita buat sama dengan 0 terlebih dahulu. Cara mencarinya kita harus cari bilangan yang dikali hasilnya 8, yang dijumlah hasilnya 6. Nah ini cara cepatnya ya teman-teman, ingetin. Cara nyari akar-akarnya itu tinggal cari angka yang dikali 8 dijumlah 6. Nah itu kalau kita lihat 4 kali 2. Oke, selesai ya. Nyampe sini jadi kita tinggal tulis. Yang tadi 4 itu jadi x tambah 4, yang tadi 2 itu jadi x tambah 2. Nah ini nyampe sini tinggal dibuat x tambah 4 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 0 dikurang 4, jadi x-nya negatif 4. Begitupun dengan yang ini, sama dengan langkah yang sebelah kiri tadi. Jadi x sama dengan 0 dikurang 2, jadi x-nya sama dengan negatif 2. Nah ini sebagai titik potong. Sekarang kita cari titik puncak, jadi harus ada 3 titik teman-teman. Rumusnya itu x sama dengan negatif b per 2a. Yang mana a, yang mana b? A itu yang ini, depan x kuadrat. Jadi a-nya 1, ini namanya b, yang depan x jadi b-nya 6. Nah yang terakhir yang gak ada x-nya ini c, jadi c-nya 8 ya. Lanjut tinggal masukin rumus negatif b, tadi b-nya 6 per 2, a-nya tadi 1.
Jadi tinggal negatif 6 dibagi 2, jawabannya negatif 3. Setelah sampai sini kita cari Y-nya, jangan lupa. Y-nya tinggal kita pakai fungsi yang di soal, yaitu kan sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 8. Nah ini pakai yang di soal ya. X-nya tinggal kita ganti dengan yang kita dapat tadi, yang dilingkari itu. Jadi min 3 pangkat 2 ditambah 6 kali min 3 tambah 8. Ini min 3 pangkat 2 itu 9. 6 kali min 3 min 18 tambah 8. Nah ini hasilnya adalah negatif 1. Selesai. Ini dapat titik puncaknya negatif 3 dan negatif 1. Setelah ini kita tinggal menggambar langkah terakhir. Seperti biasa kita buat garis Y yang lurus ke bawah dan yang datar itu garis X. Oke, ini kita angkakan ya. Ini ada 1 sebelah kiri berarti negatif 1 sampai negatif 4. Kenapa? Tadi X-nya negatif 4 sampai negatif 2 ya. Makanya kita lebih condong ke sebelah kiri gambarnya. Oke, X-nya tadi kita dapat negatif 4 dan negatif 2. Jadi tinggal kita titikkan di sini. Nah, ini min 4 di sini, min 2 di sini. Tadi titik puncak min 3 pasangannya min 1. Kita cari titik temunya. Nah, ini titik temunya. Setelah itu tinggal kita garis. Nah, setelah dihubungkan dapat nih gambar dari fungsi persamaan yang dimaksud. Jadi, itulah tipe-tipe soal yang sering muncul pada tes Akmil. Sekian pembahasan kita kali ini. Untuk update soal terbaru, jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih.